Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya semakin menyempurnakan kesalihan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan dan takdir yang menimpa di dalam kehidupan kita, baik yang sesuai dengan harapan kita ataupun kadang-kadang ada hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yakinlah, al-insanu mudabbir wallahul mudabbir. Manusia boleh berencana, tapi Allah lah yang takdir atau tidak. Yakinlah bahwa takdir dari Allah setiap hambanya adalah takdir terbaik kita. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan terbaik sepanjang masa, Ustazuna alam, guru bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak nanti bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, berjumpa dan mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Kak Reza ingin mengawali dengan sebuah cerita di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat, dan ini harus selalu kita pegang sebagai sebuah keyakinan atau akidah di dalam kehidupan kita. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dakhala ahlal jannah al jannah." Ketika semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Jadi ceritanya orang-orang ini sudah ditentukan semua masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga sudah masuk, yang masuk ke dalam neraka juga sudah ditentukan. Lalu setelah itu, ketika seluruh penghuni surga sudah berkumpul, artinya orang-orang yang dia masuk neraka untuk dibersihkan lalu masuk ke dalam surga, itu udah semua. Sisanya tinggal orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam neraka, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka ketika semuanya sudah masuk ke dalam surga, iza dakhala ahlal jannah al jannah, ketika penghuni surga sudah masuk semua ke dalam surga, maka saat itu Allah telah memberikan apa yang dijanjikan. Sebagaimana yang ada di dalam surat Fussilat, surat 41, kita bisa buka ayatnya. Surat 41, surat Fussilat. Ada di dalam ayat yang ke-31. Jadi suratnya surat 41, ayatnya ayat 31. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamilah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung-pelindung untuk kita semua di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Artinya teman-teman, kita ini nggak perlu lagi pasang ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Kayak orang-orang bilang sekarang dia nyari yang namanya kodam. Kata kodam. Kodam itu artinya pembantu kalau secara bahasa. Dia nyari pelindung-pelindung dari bangsa jin untuk melindungi kehidupannya. Ada yang kodamnya tugasnya nanti kalau misalnya dia mau kena musibah, dia nggak jadi kena musibah. Atau ada orang yang pakai ilmu kebal dengan kerjasama dengan jin, sehingga nanti kalau nanti dia ikut tawuran, kalau anak sekolah itu yang banyak pasang-pasang itu dia aman, nggak kena bacokan dan lain sebagainya. Itu semua datangnya dari jin. Orang yang bekerja sama dengan jin
berarti dia sudah jatuh kepada kesyirikan. Dan kita sudah punya pelindung yang lebih hebat dari itu semua, yaitu Allah Subhanahu. Di dalam kehidupan dunia Allah menjadi pelindung kita bersama para malaikat melindungi kita, dan juga di dalam kehidupan akhirat. Di dalam ayat ini maksudnya para malaikat itu akan datang kepada orang-orang yang solih, orang-orang yang baik itu. Ketika di penghujung ayatnya, jadi orang yang mau meninggal dunia itu ada dua kondisinya. Kalau dia orang baik, malaikat yang putih, bersih, indah dipandang datang duduk di sebelah mayit tersebut. Lalu akan menyampaikan dan mencabut nyawa ruh daripada orang yang meninggal itu, dan dia akan membawa ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dibukakanlah nanti pintu-pintu langit. Kalau dia ruh daripada orang yang banyak melakukan kemaksiatan, hamba Allah yang fajir kita sebutnya, maka nanti para malaikat yang datang itu berbeda dengan malaikat yang datang untuk orang yang saleh. Malaikat yang menakutkan, menyeramkan. Lalu orang yang yang meninggal dunia itu akan dia sangat ketakutan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit tidak berkenan untuk membukakan pintu langit untuk ruh orang. Jadi saat itu kondisinya begitu. Maka malaikat-malaikat ini juga akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini kalimatnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi semua orang yang masuk surga nanti teman-teman, dia akan diperkenankan oleh Allah, silakan mau minta apa. Apa yang kamu inginkan maka Allah akan berikan di dalam surga. Jadi apa yang hari ini teman-teman tidak miliki, apa yang hari ini teman-teman tidak punya dan teman-teman inginkan, nanti akan Allah berikan di dalam surga, selama itu bukan keburukan. Kenapa bukan keburukan? Mohon maaf, di dalam surga itu nggak boleh ada aktivitas yang buruk. Makanya nggak ada orang yang buang ludah di surga. Nggak ada orang yang buang air kecil dan buang air besar, padahal makanan tersedia apapun yang dia minta. Karena itu perbuatan yang tidak baik, gitu. Perbuatan yang fasad, yang kotor. Ketika nanti di dalam surga itu nggak ada. Jadi di surga itu hanya tersisa sesuatu yang baik-baik saja. Makanya ucapan penghuni surga pun qalu salama. Ucapannya itu ucapan-ucapan keselamatan, kedamaian. Nggak ada lagi nanti penghuni surga ngomongnya kayak anak-anak yang sekolah di SD kita sekarang. Yang ngomongnya dasar lu. Dasar lu. Segala itu nggak ada. Nggak ada lagi di surga, nggak ada lagi yang ngomong kayak gitu. Dan memang penghuni surga pakai bahasa Arab. Iya. Ucapannya, bahasa penghuni surga itu bahasa Arab. Tapi bukan yang nggak bisa bahasa Arab berarti nggak boleh masuk surga ya. Atau yang nggak bisa bahasa Arab ikut kelas bahasa Arab itu setahun baru boleh masuk surga, nggak ada. Nanti semuanya jadi bisa bahasa Arab gitu. Karena nanti ucapannya bahasa Arab. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Bahwa ucapan penghuni surga itu, bahasa penghuni surga itu bahasa Arab. Jadi semuanya nanti jadi jago bahasa Arab. Malaikat bahasanya bahasa apa? Mohon maaf ya, hari aja belum pernah ketemu malaikat langsung ini. Jadi kalau berdasarkan riwayat yang kita tahu, malaikat bertanya di alam kubur menggunakan bahasa Arab. Man rabbuka, ma dinuka, ma kitabuka, man nabiyuka. Itu kan semua bahasa Arab. Apakah karena kita nggak bisa bahasa Arab jadi nggak bisa jawab? Yang menjawab itu adalah amal-amal saleh kita. Tapi yang jelas teman-teman, berdasarkan ayat ini, ketika nanti semua penghuni surga sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang teman-teman minta selama ini gak bisa dipenuhi, maka Allah akan berikan di dalam surga. Semua kenikmatannya sudah teman-teman dapatkan. Maka saat itu terdengarlah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turiduna syai'an azidukum.
Maukah kalian aku tambahkan lagi kenikmatan yang lebih besar dari ini? Padahal orang-orang yang masuk surga itu sudah bahagianya luar biasa. Karena dapat apa yang dia minta. Belum lagi riwayat Nabi, la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatira ala qalbi bashar. Surga itu keindahan yang gak pernah dilihat dengan mata. Surga itu keindahan yang gak pernah didengar beritanya dengan telinga. Surga itu bahkan tidak pernah terbayangkan di dalam diri kita. Jadi surga itu luar biasa. Udah begitu indahnya aja, udah kita dapetin semuanya aja, Allah masih menunjukkan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah dengan kalimat turiduna syai'an azidukum. Mau nggak kalian aku tambahkan lagi kenikmatan yang lebih besar? Maka saat itu penghuni surga cuma jawab kayak gini. Alam tubayyit wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami bersinar? Jadi nanti semua penghuni surga wajahnya bersinar. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Yang jarang perawatan ketika di dunia, nanti di surga semuanya wajahnya bersinar. Mau orang bilang kita dekil apa segala macam, kalau masuk surga semua wajahnya bersinar, bercahaya. Alam tubayyit wujuhana. Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Tanda kami ini orang-orang yang beruntung. Alam tudkhilnal jannah. Engkau juga udah masukin kami ke dalam surga dengan semua kenikmatan kami. Walam nujirhu minan nar. Engkau juga selamatkan kami dari api neraka. Jadi maksud penghuni surga tuh, ya Allah apalagi sih? Ini semua udah luar biasa. Ibarat teman-teman udah dikasih semuanya, terus ditawarin mau lagi nggak? Ini udah cukup. Ini udah lebih dari apa yang kami inginkan. Semuanya teman-teman inginkan diberikan. Maka hari itulah Allah memberikan hadiah terbaik untuk semua hamba-hambanya dengan ucapan fayakhshaful hijab. Pada hari ini aku buka pembatas yang selama ini membatasi dari kalian untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari pertama kali di mana manusia bisa melihat wajah Tuhannya. Itulah hari di mana hari itu kita bisa melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Yang selama ini teman-teman sholat, puasa, katanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hari itulah Allah menunjukkan bagaimana rupanya kepada kita. Hari ini teman-teman gak boleh membayangkan gimana ya wujud Allah. Jangan-jangan kayaknya itu nanti semuanya akan melihat wajah Allah. Dan berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Di hari itulah seluruh manusia wajahnya berseri-seri, wajahnya berbahagia karena dia melihat wajah Tuhannya. Di hari itulah manusia paling bahagia karena dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat dari rindu adalah bertemu. Jadi bagi siapapun yang hari ini sangat merindukan bisa melihat wajah Allah, maka nanti kita semua akan diperkenalkan. Dan itulah hadiah terbaik yang Allah berikan untuk semua hamba. Di hari itu kata penghuni surga, ya Allah, saya tidak pernah mendapati kenikmatan yang lebih besar dari ini kecuali ketika saya bisa melihat wajah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Itu sesuatu hari yang luar biasa. Itu akidah. Itulah tauhid yang meyakini surga itu betul-betul ada. Itulah tauhid yang meyakini bahwa perjumpaan dengan Allah itu benar-benar akan kita lakukan. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka setiap orang akan memperhatikan tentang apa yang dia kerjakan. Kenapa? Dia yakin reward and punishment itu, apresiasi, hadiah dan hukuman itu benar-benar ada dari Allah.
bentuk keadilan daripada Allah dengan Allah menciptakan neraka. Hari ini banyak orang-orang yang merasa tidak bisa mendapatkan keadilan. Sampai mereka bilang, biarin, nanti di akhirat dia dituntut. Coba kalau nggak ada neraka, dia udah dizolimi di dunia, di akhirat nggak dihukum, rugi. Tapi kalau orang-orang yang zolim itu, orang-orang yang percaya adanya neraka, dia nggak akan berani untuk melakukan kezoliman. Maka sama halnya dengan kita, kalau kita ini benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, kita akan sangat merasa diawasi, muraqabah, sehingga kita tidak gampang untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Teman-teman bisa buka surat ke-50, surat Qaf. Di ayat 21. Sampai ayat ke-25. Ayat 21 sampai 25, Kak Reza bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid wa qala qarinuhu hadza ma ladayya 'atid alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anid manna'il lil khairi mu'tadin murib. Dari ayat 20 boleh kita baca. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang sudah diperingati, diancam. Bahwa nanti itu ada hari kiamat. Ya. Ini juga tauhid. Ini keyakinan kita bahwa manusia hidup bukan cuma di dunia. Akan ada kehidupan setelahnya, setelah hari ini. Yang kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat yang akan mengiringi dan menjadi saksi. Ya Allah, ini fulan, si A, si B, dia dulu begini. Ya Allah, dulu dia ngelakuinnya ini. Ya Allah, dulu dia, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ditiupkan sangkakala, semua orang berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Kita nih banyak yang gak percaya. Kita nih masa bilang, apa iya? Beneran ada hari kiamat itu? Ya kalau udah meninggal, bukannya meninggal aja. Orang-orang di luar Islam itu, kenapa dia dengan gampangnya bunuh diri? Kalau stres dikit, karena ini sudah pernah sampaikan datanya ya. Kasus bunuh diri terbanyak di negara itu adalah negara Korea Selatan. Nanti teman-teman bisa cari data. Kenapa mereka bunuh diri? Mereka ngerasa udah capek hidup di dunia, dia udah nikmatin semuanya, dia udah pernah dapetin semuanya, udah selesai sekarang hidup, waktunya saya istirahat. Jadi dikiranya kalau orang meninggal tuh istirahat. Padahal kalau dia udah meninggal, kalau dia orang kafir makin capek dia. Karena ketemu malaikat. Dan malaikat gak bakal bingung kalau ketemu orang Korea. Gue ngerti ya.
Semuanya sudah berjalan atas kehendak Allah SWT. Mudah bagi Allah. Jadi dahulu kamu adalah orang-orang yang lalai tentang peristiwa ini. Banyak yang gak percaya dengan peristiwa ini. Sampai sering kali disampaikan, ada tokoh besar di Indonesia ini, ibu-ibu yang cengengesan kalau ngomongin ini. Jangan mau dibohongi sama orang-orang yang belum pernah merasakan adanya siksa kubur, neraka. Sambil ketawa dia. Itu ketua partai sih. Yang boleh disebut namanya. Tapi ibu-ibu bapaknya. Kamu dulu lalai sama peristiwa ini. Maka hari ini kami singkapkan penutup matamu. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Nih yang dulu pada nggak percaya, sekarang lihat. Gitu kalau bahasa. Bahkan sebelum tiupan sangkakala, ketika orang meninggal dunia, dia langsung bisa melihat tempat duduk dia nanti di surga apa di neraka. Makanya istilah orang meninggal itu mustarih, mustaroh. Kalau orang itu mustarih, maka dia adalah orang-orang solih yang dia meninggalkan dunia dan dia beristirahat setelah itu. Di kuburan dia bisa istirahat. Dia tenang karena dia sudah melakukan banyak kebaikan. Tapi mustaroh, abdul fajir, dia adalah hamba-hamba Allah yang banyak melakukan perbuatan dosa. Pas dia meninggal dunia, dia bukan istirahat. Makin capek dia. Kita hanya begini gak bisa jauh digebukin. Hanya begini gak bisa jauh digebuk. Gak ada istirahatnya dia. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Makanya orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang fasik itu, kalau dia masuk kubur, dia bilang kayak gini, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Padahal dia di kuburan disiksa, tapi dia bilang, ya Allah jangan sampai ada hari kiamat ditegakkan. Kenapa? Dia tahu kalau nanti kiamat dia masuk neraka, lebih parah siksaan di neraka daripada siksaan kubur. Tapi kalau orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, apa yang diucapkan di dalam kubur? Hakimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, cepet-cepet dong hari kiamat. Biar saya bisa kumpul lagi sama keluarga-keluarga saya. Jadi orang yang meninggal, kalau orang baik dia tahu nanti di surga kumpul lagi sama bapaknya yang sudah meninggal, sama ibunya mungkin yang sudah meninggal, keluarganya yang sudah meninggalkan dia semua, kumpul lagi nanti di dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Allah akan kumpulkan kembali orang-orang beriman di dalam surga. Maka karena dia tahu dia dikumpulin lagi dalam surga, dia berdoa sama Allah, ya Allah cepetan hari kiamat. Saya pengen kumpul lagi sama keluarga-keluarga saya. Nah itu. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Diserahin nih. Apa yang sudah kamu lakukan selama di dunia, saya serahin. Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Nih sekarang buku catatannya, silahkan baca sendiri. Kita baca itu satu-satu. Hari Senin kita ngelakuin apa, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Terus semenjak kita balik, bagi perempuan semenjak haid, bagi laki-laki semenjak mimpi basah, semuanya tercatat. Kita yang baca masing-masing. Itu kayak orang tua yang kalau marah sama anaknya, rapotnya suruh baca sendiri. Kata anaknya, "Ma, gimana rapot saya?" "Nih, baca sendiri rapotnya." Matematika 40, IPA 35. Kira-kira yang baca malu sendiri apa enggak? Pasti malu. Sampai mungkin dia nggak bisa ngomong lagi kan. Begitulah nanti nasibnya. Orang-orang yang dikasih buku catatan amal, yang dilihat dari awal sampai akhir kehidupan, yang jelek-jelek, malu dia pasti. Bacanya, ya Allah, iya benar. Dan nggak ada yang bisa menyangkal, nggak bisa salah catatannya ini, ya Allah. Kayaknya saya nggak ngelakuin ini, itu nggak ada. Semuanya akan tahu bahwa itulah yang dia kerjakan. Allah berfirman, lemparkan oleh kamu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang ingkar dan keras kepala. Yang pada susah dikasih tahu, yang udah dibilangin masih pada ngeyel, yang disuruh sholat masih pada nggak mau,
Suruh belajar Quran juga pada nggak mau. Puasa masih pada nyolong-nyolong untuk buka puasa siang-siang. Semua itu yang sudah pernah diingatkan itu orang keras kepala. Dikasih tahu pada ngeyel. Udah sekarang teman-teman percaya aja. Kalau nggak percaya nanti nih ayatnya begitu. Kasih tahu tuh sama orang yang ingkar dan ngeyel itu. Di depan mata mereka benar-benar ada jahanam. Buat yang pada nggak percaya, itu di depan mereka benar-benar sudah ada lubang yang isinya habis. Kasih tahu mereka. Mereka itu orang-orang yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dalam melakukan dosa, dan nggak percayaan, sikapnya ragu-ragu sama kehidupan akhirat. Jadi bersyukurlah teman-teman yang selama ini sudah terus melakukan ibadah, sholat, datang ke majelis taklim, baca Quran, berbakti sama orang tua. Karena apa yang hari ini kita kerjakan benar-benar ada balasannya. Yang nggak percaya atau masih ragu, ingat perkataan Pak Reza ini. Hari Sabtu, tanggal 2 Agustus, jam 20.41, Masjid Al-Muhajirin. Semua itu ada. Ntar kalau nggak ada gimana Kak? Ternyata orang-orang di luar Islam nggak ada yang dihukum tuh masuk surga semua, nggak ada yang masuk neraka. Percaya aja. Semua itu ada. Dan nanti teman-teman akan tersenyum bahagia. Itu ada kata-kata bagus itu. Kemarin ada quotes dari salah satu guru dalam hati. Teruslah melakukan kebaikan meskipun melelahkan. Karena kebaikannya akan terus ada dan lelahnya akan hilang. Capek sholat nanti hilang, tapi kebaikan akan terus ada. Tercatatkan sampai kehidupan akhirat. Maka ini tauhid, akidah yang harus kita pegang, bahwa kita hari ini akan hidup lagi ya, di kehidupan selanjutnya. Kalau ada lagu, kalau tidak hari ini mungkin minggu depan, kalau nggak minggu depan mungkin tahun depan, kalau nggak tahun depan mungkin kapan-kapan. Tapi percaya nanti memang ada kehidupan di depan itu. Kehidupan akhirat itu benar-benar. Silahkan membuktikan. Kapan? Kalau sudah datang. Sekarang yang masih ragu-ragu nggak apa-apa. Nanti juga teman-teman bakal melihat. Reza udah apa ya? Udah ribuan kali ngomong sama anak SMA itu. Wah, SMA. Anak SMP, anak SMA dari Karenjang aja dia SMA PGRI itu udah tiap hari saya bilang itu. Sholat subuh, absen terus saya kalau udah jam 7 itu. Yang sholat subuh siapa yang nggak sholat subuh? Nggak di Ciputat, nggak di Bekasi sama. Ternyata sampai level SMA aja kesadaran sholatnya masih. Padahal itu amalan pertama kali yang dihitung. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya amal yang pertama kali ditimbang dan dihitung di sisi Allah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain akan dianggap bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lain juga akan dianggap jelek. Jadi mulailah memperbaiki dari sholat-sholat kita. Yang tadi kagak sholat isya, ngaji tapi gak sholat isya, ada? Jangan dijawab ya, dalam hati aja. Halo kalau dijawab. Yang tadi gak sholat maghrib, kalau ada nanti selesai ngaji di rumah aja dah, dijamak dah sholat maghrib sama isya gak apa-apa. Tapi saya asar juga enggak Kak. Asar udah kelewat, gak bisa dijamak. Zuhur juga enggak, ya udah basi itu. Udah dicatat semuanya. Jadi mulai perbaiki dari sholat. Sholat tuh 5 menit. Kalau nggak di masjid mah 3 menit kali sholatnya. Tunggang tungging salam kan. Sholat anak sekarang kan begitu doang. Yang penting selesai katanya. Jadi Ki, ini ITB itu kan pelajaran adab disuruh sholat duha dulu kan.
Ya, bocah TKR, 11 TKR. Sholat. Bapak-bapak salam. Pas saya udah sholat. Saya baru wudhu tadi, kamu udah selesai sholat. Gimana ceritanya sih baru wudhu, udah selesai sholat? Masuk masjidnya sama. Dia wudhu, saya selesai wudhu, dia udah sholat. Saya nyampe situ, dia udah sholat. Gimana ceritanya? Untuk sholat sunnah, sholat duha. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Asar itu 5 menit kali 5. Cuma 25 menit. Dari waktu yang Allah kasih ke kita 1440 menit. 1 jam 60 menit dikali 24 jam. Teman-teman cuma diminta 25 menit yang absen menghadap Allah SWT. Itu aja susahnya bukan? Jadi saran saya, mulailah memperbaiki dari sholat kita. Terutama sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dari situ aja kita nggak bisa berubah, perubahan akan sulit datang. Tapi kalau teman-teman sudah merubah dari sholat kita, mulai memaksakan untuk menjaga sholat waktu, insya Allah kebaikan akan datang setelah itu, karena Allah akan menghendaki kebaikan kepada orang-orang yang berjuang untuk ada di dalam kebaikan tersebut. Bukan sekedar sholat, tapi sholatnya tepat waktu. Nah, itu amalan terbaik ya teman-teman. Ketika Nabi ditanya, apa amalan yang paling afdol? Kata Nabi SAW, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Jadi belum azan, dia udah siap-siap. Begitu azan, langsung ambil wudhu, mungkin langsung berangkat ke masjid. Bahkan mungkin dia lebih cepat dari itu. Itu amalan terbaik. Kenapa? Karena mohon maaf, tapi kalau kita nih tatarannya masih belum sholat dulu aja udah alhamdulillah. Nanti kalau udah sholat, mulai perbaiki dengan sholatnya tepat waktu. Karena itu yang terbaik. Karena orang yang sholat kalau dia lalai diancam dengan neraka wail. Wawailul lil musalli allazina hum an sholatihim sahun. Kita diancam dengan neraka wail kalau kita lalai terhadap sholat. Lalai di sini bisa jadi memang ninggalin sholat atau ngulur waktu sholat. Zuhur 2:30, asar 5:30, isya 11:30. Apa lagi? Subuh 11:30 juga. Enggak ada subuh 11:30 sudah habis. Jadi kalau bisa tepat waktu, kenapa harus ditunda? Kecuali memang uzur syar'i, karena macet di jalan dan lain sebagainya, harus terlambat. Mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau sengaja menunda-nunda, itu celaka. Jadi kalau ada orang yang begitu Gilna, itu tanda-tanda orang selamat di kehidupan akhirat. Selalu jaga sholatnya 5 waktu, baca Quran, bahkan sangat menjaga untuk tepat waktu, apalagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya, karena saya cukupkan dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, pasti datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah, tentu dari Kareza yang penuh lupa, penuh khilaf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah maafkan. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.